But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Lydia Andrian. Nah, di video kali ini kita akan bahas proses finishing carport rumah aku. Sebelumnya carportnya ini udah dibuat, hanya saja belum selesai dan bagian lantainya masih cor-coran. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengecatan bagian plafon. Sebelum dicat, tentunya kita akan dempul dulu untuk di bagian sambungan GRC dan bekas pakunya. Dempul yang kita pakai ini mereknya OB, khusus untuk mendempul GRC. Setelah semua didempul, baru kemudian diamplas supaya hasilnya mulus. Kalau semuanya udah selesai didempul, baru deh sekarang kita lanjut ke proses pengecatan. Awalnya ini dicat dulu pakai cat dasar ya, baru kemudian ditimpa lagi pakai cat eksterior. Nah, di sini kita gunakan cat dasar maupun cat eksterior ini warna putih dari Mowilex. Untuk di bagian yang sulit, pengecatannya ini menggunakan kuas, tapi untuk bagian yang rata langsung aja kita cat itu menggunakan roller. Selain makeover area carport, kita juga sekaligus makeover bagian teras rumah. Untuk proses makeover teras rumah ini videonya dibuat terpisah ya, karena kalau digabung takut kepanjangan durasi videonya. Nah, ini sekilas tampilan dinding teras rumah aku. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil makeover teras rumahku ini, link videonya nanti bakal aku cantumin di kolom deskripsi ya. Sekarang kita beralih ke bagian bawah dulu ya. Mari kita simak proses pemasangan keramik untuk lantai carport ini. Untuk pemasangan keramik ini, pertama-tama kita bikin adonan semennya terlebih dahulu dengan perbandingan semen 1 dan pasir 4. Supaya pemasangan keramik ini hasilnya sama rata dan sama tinggi, maka ditarik benang dulu. Yang sebelumnya udah ditimbang dulu pakai selang kecil yang diisi dengan air. Dan nantinya tinggi benang ini akan menjadi patokan tinggi keramiknya. Untuk adonan semennya ini teksturnya kasar ya, bukan halus. Lalu kita akan ratakan sesuai dengan batas benang yang sudah dibuat tadi dan siap untuk dipasang keramik. Sebelum keramiknya ini dipasang, maka harus direndam dulu ke dalam air. Baru setelah itu diolesi dengan adonan semen di bagian belakangnya. Pakai semen acian bisa, pakai semen biasa juga bisa. Atau bisa juga pakai semen perekat khusus keramik. Lalu diketok-ketok pakai palu karet yang berukuran sedang. Sebenarnya kalau nggak diolesi semen di belakang keramiknya juga bisa. Caranya dengan menaburkan bubuk semen pada area leluhannya. Yang penting hasilnya kuat dan nggak kopong. Oke, lanjut, ini masih ada PR satu tiang yang harus dikerjakan. Kemarin tertinggal karena ada sesuatu dan lain hal. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya tadi setelah selesai pemasangan keramik, langsung dibersihkan aja bekas semen-semennya supaya nggak keburu kering dan akhirnya melekat deh di keramiknya. Nah, tiangnya udah kering nih, sekarang kita akan lanjut ngecat lagi. Kebetulan masih ada sisa cat warna hidden crack dari Mowilex, jadi nggak perlu beli cat lagi. Untuk hasil yang bagus, maka dilakukan pengecatan sebanyak 2 kali. Setelah pengecatan pada lapisan pertama, tunggu sampai kering dulu, baru lakukan pengecatan yang kedua kalinya. Biar pori-porinya tertutup sempurna dan hasil pengecatan gak belang-belang.
Oke, sekarang kita akan lanjut finishing area plafon lagi. Nah, di sini kita udah siapin boyo politur vernis dari Avian. Ini aku pilih warna sawo dengan kode 601. Boyo politur vernis ini berfungsi sebagai anti jamur dan serangga, memperindah tampilan kayu agar hasilnya mengkilap dan berwarna sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu juga tahan terhadap air, jadi nggak mudah rapuh ataupun keropos. Untuk cara pemakaian, teman-teman bisa lihat pada kemasan ya. Kalau dirasa masih kental, teman-teman bisa tambahin dengan thinner. Dan di sini aku pakai thinner yang mereknya dari Panda. Setelah diaduk-aduk dan tercampur rata, bisa langsung diaplikasikan pada area kayu yang kita inginkan. Oke, pengecatan udah selesai. Next, kita akan pasang lampu outdoor ala cafe. Di sini kita udah siapin kabel fitting lampu. Satu kabel panjangnya ini 10 meter yang terdiri dari 10 fitting lampu, dan satu kabel lagi panjangnya 5 meter yang terdiri dari 5 fitting lampu. Tinggal disambungin aja seperti ini, jadi totalnya ada 15 meter. Masing-masing berjarak 1 meter per fitting lampunya. Sembari pasang kabel fitting lampu, nggak lengkap dong kalau nggak sekalian dengan lampunya. Nah, di sini aku udah sediain bolam lampu warna warm white. Karena kita akan banyak memakai bolam lampu, jadi aku pilih yang wattnya kecil-kecil aja. Cuma 3 watt dan bahkan ada yang cuma 2 watt malah. Tapi karena banyak, jadi hasilnya bisa terang banget. Akhirnya selesai juga makeover area carport kali ini. Mari kita lihat hasilnya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Makasih ya udah nonton, sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.